Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan database data mobil. Perkenalkan nama saya Rada Gina Pratama dengan NIM 192406447. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Zubdi dengan NIM 19240878. Kenalkan, nama saya Libda Ratulaisi dengan NIM 192410445. Kenalkan, nama saya Iza Fado Sabira, NIM 192422232. Kenalkan, nama saya Lucinda Laila Zahra dengan NIM 19241663. Perkenalkan, nama saya Deva Renagis dengan NIM 192405006. Perkenalkan, nama saya Rifki Kusabra Badat dengan NIM 192416666. Saya Muhammad Galang Nurpalsian dengan NIM 1924046. Yang pertama adalah latar belakang. Pengelolaan data mobil manual rawan kesalahan, sehingga dibutuhkan database terintegrasi untuk manajemen data kendaraan, kabar, dan transaksi. Yang kedua adalah terobosan masalah. Yang pertama, bagaimana membangun struktur database yang mampu mengelola seluruh data pada sistem perintah mobil secara terintegrasi. Yang kedua, tabel dan relasi apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung proses penyewaan mobil. Yang ketiga, bagaimana menjaga validitas dan konsistensi data antar tabel dalam sistem. Yang ketiga adalah tujuan. Yang pertama, mengelola data kendaraan, pelanggan, sopir, dan transaksi secara efisien. Yang kedua, membuat struktur tabel yang saling berrelasi dan mendukung operasional data mobil. Yang ketiga, menyusun sistem basis data sebagai dasar pengembangan aplikasi data mobil di masa mendatang. Yang keempat ada manfaat. Yang pertama, mempermudah proses pencatatan dan pengelolaan data dalam bisnis data mobil. Yang kedua, mengurangi risiko kesalahan data dan mempercepat proses transaksi penyewaan. Yang ketiga, menjadi referensi dalam mengembangkan sistem informasi rental mobil berbasis teknologi. Yang keempat, memberikan pengalaman praktis dalam merancang dan membangun basis data yang aplikatif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aldi. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai Entity Relational Diagram atau ERD. Jadi kita sini langsung masuk ke dalam gambarnya aja karena sudah kami download. Nah, ini adalah tampilan ERD dari project kelompok kami kali ini. Jadi di sini ada beberapa entitas, eh, tapi pada kali ini saya hanya menjelaskan sebagian kecil dari entitas yang ada pada ERD ini. Jadi kita apa saya akan menjelaskan mengenai user role dan juga user. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai user role dulu. User role ini digunakan untuk menampung peran-peran user yang berkaitan dengan proyek kami kali ini. Jadi misalnya proyek kami kan ada rental mobil. Jadi user role ini akan menampung seperti admin, terus ada eh, si usernya itu sendiri, ada operator dan lain-lain. Tapi ini bisa disesuaikan oleh project masing-masing. Jadi bisa berbeda-beda. Untuk atribut dari user role ini ada ID role sebagai primary key dan juga ada role-nya itu sendiri. Nah, si user role ini akan berelasi dengan entitas user, di mana untuk kardinalitasnya adalah one to many. Jadi satu user role bisa digunakan oleh banyak user, tetapi satu user hanya memiliki satu role aja. Nah, untuk di entitas user, di sini untuk menampung beberapa user, untuk menampung data-data user. Jadi atributnya itu ada ID user sebagai primary key, ada nick, ada username, ada nama user, ada password, ada jenis kelamin, ada alamat, ada nomor telepon, ada foto, dan ada ID role sebagai foreign key. Oke, untuk pertama itu user role akan didemonstrasikan oleh saudari Rifda. Jadi kita buka browser, langsung masuk ke localhost PHP MyAdmin, lalu kita klik SQL, lalu kita langsung buat database baru, database dengan nama mobil. Ini sudah ada. Kita ingin melihat apakah database-nya sudah ada atau belum. Kita menggunakan perintah show databases. Lalu kirim. Ini sudah bisa dilihat ada DB rental mobil di sini.
Lalu kita masuk ke dalam DB rental mobil, masuk ke SQL, dan kita membuat tabel pertama yaitu tabel user role. Tabel user role. Lalu kita membuat kolom pertama yaitu ID role. Karena ID role berisi angka, maka kita menggunakan int, lalu not null. Not null ini artinya tidak boleh kosong, harus wajib diisi, lalu kita pakai auto increment agar terisi otomatis. Kolom kedua yaitu row, kita menggunakan varchar dengan maksimal 50 karakter. Kita menggunakan not null juga. Lalu unique agar tidak ada data yang sama. Dan terakhir kita menggunakan primary untuk kolom ID row. Jika kita ingin melihat struktur dari tabel tersebut, kita menggunakan dash user. Nah, di sini sudah terlihat struktur dari tabel user row. Selanjutnya, tabel berikut akan dilanjutkan oleh Iza. Oke, di sini ada create table user. Selanjutnya ada ID user, nick, username, nama user, password, dan jenis kelamin. Jenis kelamin di sini menggunakan enum yaitu laki-laki dan perempuan. Selanjutnya ada alamat, nomor telepon, foto, serta ID role. Kita juga menggunakan primary key serta foreign key. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan membuat tabel merah. Kita masuk ke SQL kembali. Lalu kita akan create table merah. Lalu buka kurung. Lalu kita masukkan ID merah. Tipe datanya itu adalah integer. Kita nggak usah memasukkan value karena kita menggunakan auto increment. Tapi sebelumnya kita masukkan not null dulu agar tidak bisa kosong untuk kolom ID merek ini. Setelah itu baru auto increment. Oke, untuk selanjutnya di sini ada kode merek. Untuk tipe datanya adalah integer. Sorry, varchar. Untuk value-nya adalah 3. Lalu kita kasih not null. Untuk selanjutnya di sini ada nama merek. Tipe datanya adalah varchar. Dan untuk value-nya adalah 50. Kita menggunakan not null juga. Ya, kita akan beri primary key pada ID merah. Selanjutnya kita memberikan unique key pada kode merah. Karena nantinya kode merah ini tidak boleh sama antar field-nya ya. Setelah itu kita tutup kurung dan titik koma. Selanjutnya ini kita langsung describe aja untuk tabel mereknya. Merek. Nah, ini hasil tabel yang sudah kita buat. Untuk ID merek sini udah primary key dan udah auto increment. Untuk kode mereknya sini juga udah unique key. Oke, selanjutnya akan diserahkan kepada Lutfi. Baik, di sini saya akan membuat tabel baru yaitu tabel tipe. Di sini kita gunakan create table tipe. Untuk kolom pertama kita masukin untuk ID tipe. ID tipe ini adalah ID-ID unik untuk tiap tipe kendaraan. Kita gunakan tipe datanya integer, lalu not null, agar tidak ada data yang kosong. Kemudian auto increment, agar otomatis terisi. Kemudian untuk kolom kedua adalah kode tipe. Nah, kode tipe ini adalah kode-kode khusus untuk tiap tipe mobil. Kita gunakan varchar
Kita gunakan varchar. Lalu batasnya itu 20. Batas karakternya 20. Kemudian not null. Kenapa kita kasih unik? Karena eh, biar nggak ada kode yang sama. Selanjutnya adalah nama tipe. Kolom untuk nama tipe. Untuk nama tipe, kita gunakan tipe datanya varchar juga. Lalu dengan batas karakter 100. Baik, untuk kolom yang keempat, kita isi dengan ID merek. ID merek. Lalu tipe datanya integer. Lalu not null. Not null. Oke. Lalu di sini kita buat primary key. Primary key untuk ID tipe. Oke. Lalu di sini kita buat foreign key untuk ID merek. Karena ini akan berelasi dengan tabel merek yang sebelumnya sudah kita buat. Kemudian reference. Jika sudah, kita menutupnya. Ayo. Nah, jadi ini udah jadi. Kemudian kita lihat des apa sih? Tabel. Terus nanti langsung tipe. Des tipe. Oke, kita lihat titik koma. Lalu ulang titik koma apa? Habis des titik. Habis des titik koma kan? Des tipe titik koma. Iya. Jadi di sini kita mau lihat. Ini kan udah jadi. Di sini kita lihat dulu. Jadinya gimana? Sini bisa kita lihat ada 4 kolom. Sini ada primary, kemudian di sini unique dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjut oleh Deva. Di sini saya akan membuat tabel mobil di SQL. Create tabel kan ID mobil dengan tipe INT. Dan atribut auto increment. Masuk ke nomor plat. Pacar 10. 10 ini ke bawah di koma dulu, lanjut ke ID merek tipe INT out 0, koma membuat lagi ID selanjutnya ID merek tipe ID merek 0. Terus lanjut ke bikin lagi, buat lagi status rental dengan atributnya dengan memasukkan jalan seperti jalan dipesan default kosong. Dia masukkan harga seperti harga sewa 10,0 lanjut
eh, transmisi transmisi mobil yang tipe Enum. Ah, iya. Non dengan atribut manual, untuk dan CVT. Wow, wow. Nah, ke selanjutnya masukkan foto mobil. Ke mobil. Lancar lagi. 100. Nah, kita memasukkan primary key. Referensi event answers juga dengan main kurung dia masuk di maaf di sini aturan sama seperti di bawah. Gary di sini di bawah foto mobil ini aturan kita masukkan ini dulu, primary. Oke, kita di sini aturan ini merek tipe, ada merek ini tipe merek, di merek sini tipe atau di sini juga. Nah, jika tampilan ini berhasil, kita lihat ke struktur selanjutnya. Nah, di sini udah ada merek mobil tipe Chevrolet. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki. Oke, sekarang kita akan menjalankan buat tabelnya dulu. Create table, di table sopir, create table sopir dengan ID sopir. Perempuan di situ ya, tutup dulu. Terus kita masukin ke jadi default mode, Paste. Save. Kita habis jenis kelamin, kita memasukkan nomor SIM dengan tipe data varchar habis itu kita masukkan sini itu apa ya, salah,
Lalu kita bikin nomor SIM, ada tarif per hari. Habis itu kita tarif per hari. Habis itu satu sopir. Sopir. Kita satu sopir kita bikin akun lagi guys. Terus kita jangan lupa ini sibuk, ada sibuk. Nah, satu lagi ya. Sini kita lagi. Ya. Ini ada sibuk, ada booking, ada kosong. Oke. Apa? Tiga. Mungkin kita enter, beres. Terus, nah mungkin segitu saja. Kita terus habis itu kan kita udah bikin semua create table ini. Jadi kita kirim ke proses, oke. Terus ke struktur. Nah, ini ada merek mobil, ada merek, ada mobil, ada sopir, ada tipe, sama user role. Sininya, nah mungkin itu saja dari saya. Create tabel transaksi dalam kurung nomor transaksi menggunakan char dengan size 8. Menggunakan tipe data integer. Selanjutnya ada ID sama menggunakan integer. Selanjutnya ada tanggal menggunakan date karena di sana akan menyantumkan tanggal dan sini tulisnya not null. Lanjut lagi tanggal sama di sini menggunakan date lalu not null, nggak boleh kosong not null itu. Tanggal itu maksud, oh sorry, ini tanggal kembali rencana menggunakan sama date lalu not null. Tanggal kembali rencana udah, tanggal kembali sebenarnya udah, lalu ada lama rental menggunakan tipe data integer default. Lanjut ada lama denda integer default 0. Lanjut lagi ada menggunakan data teks karena di sana bakal bisa nyantumin catatan kerusakan misalkan default 0. Lalu ada biaya, angka yang berada di mata uang itu tidak selalu bilangan bulat, bisa jadi ada koma-komanya, maka menggunakan desimal.
Lalu dilanjut kita ada hubungan dengan tabel users, dihubungkan dengan atribut ID users. Jadi foreign key dalam kurung ID, kecil ID user reference. Nah ini reference, aduh, ah, lalu ada kita akan menghubungkan dengan tabel mobil dan dengan di dalamnya itu dihubungkan dengan atribut ID mobil. Jadi kita di sini membuat origin lagi. Selanjutnya kita akan menghubungkan ke tabel sopir dengan apa yang di tabel sopir itu kita hubunginnya dengan atribut ID sopir. Jadi kita buat lagi di sini origin lagi. Oke, udah dibenerin. Ternyata tadi ada terlewat tabel users. Nah, sekarang udah dibuat tabel users. Kita kirim di sini dan bisa kita lihat strukturnya. Sudah lengkap, ada merek mobil, sopir, tipe, transaksi, users, user role. Sudah lengkap semua. Oke, di sini ada insert into user yang berisi ID user, nick, username, nama user, password, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, foto, serta ID role. Contoh di sini 1172039. Ini adalah nama usernya, yaitu Abel Ardana S. Dan selanjutnya juga seperti itu ya. Jadi isinya ada ID user, nick, username, nama user, password, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, foto, dan ID role. Selanjutnya kita akan menginsert tabel merek 1, 2, 3. Nah, sudah ada, mari kita kirim. Selanjutnya kita akan menginsert tabel tipe 1, 2, 3. Nah, sudah ada, mari kita kirim. Selanjutnya kita akan menginsert tabel mobil 1, 2, 3. Nah, sudah ada, kita kirim. Selanjutnya kami akan menginsert tabel sopir 1, 2, 3. Nah, sudah ada. Lalu kita akan kirim. Terakhir ada tabel transaksi 1, 2, 3. Nah, sudah ada. Lalu kita kirim. Oke, ternyata tadi ada salah penamaan pada total bayar. Tadi di sini total bayar, sekarang jadi total biaya. Mari kita kirim. Nah, ternyata sudah bisa dan sudah itu saja yang kita insert. Oke, baik. Di sini saya akan mempraktekkan untuk query add, update, dan juga delete. Oke, jadi yang pertama kita mau pakai yang add dulu nih. Untuk studi kasusnya kita pakai di table mobil. Di sini kalau yang bisa kita lihat di sini belum ada untuk warna mobil ya. Jadi di sini kita ingin mencontohkan untuk menambah atribut warna mobil pada entitas mobil ini. Kita langsung masuk ke SQL. Lalu kita ketik aja alter table mobil. Lalu untuk masukin add warna mobil. Tipe datanya itu adalah panca. Coba. Oke, sini sudah berhasil kita untuk nge-add warna mobil atau pada entitas mobil ya. Jadi bisa kita lihat
Oke, di sini sudah ada warna mobil dan dia tuh isinya akan mulus semua karena belum kita isi ya. Selanjutnya adalah untuk perintah update nih. Untuk update sama kita masih menggunakan tabel mobil aja agar memudahkan. Jadi sini kita ketik aja update, terus nama entitasnya yaitu mobil. Terus apa yang ingin kita lakukan? Contohnya adalah ngeset status rental yang sama dengan jalan. Oke, jadi kurang lebih bacanya adalah seperti ini. Kita ingin mengupdate entitas mobil, lalu kita ngeset ngeset si status rental yang statusnya jalan, di mana nomor platnya itu yang DD34AD. Oke, seperti ini ya. Jadi ntar nomor plat DD34AD ini akan berstatus jalan. Oke, ini kita untuk ngebuktiin, kita bisa lihat di tabel mobil. Oke, ini kita keluar dulu ya. DD34AD. Oke, di sini status rentalnya masih kosong. Jadi kita ingin ngebuat status rentalnya ini jalan. Oke, jadi dengan query yang tadi kita bikin, kita coba run ya. Oke, ini berhasil nge-add eh, baris baru atau nge-update barisnya. Di sini kita bisa lihat sekarang nomor plat dengan DD34AD ini status rentalnya sudah menjadi jalan. Oke, yang ketiga ini adalah perintah untuk nge-delete. Kita akan memberikan contoh untuk nge-delete sebuah raw mobil di mana nomor platnya itu adalah DD3543. Jadi sini akan kita coba delete ya. Caranya gimana? Kita masuk ke SQL, lalu kita ketikkan delete. Kita masukkan asalnya dari mana? From mobil. Terus kita mencari nih di mana nomor plat sama dengan tadi nomor platnya adalah DD terus 3543. Kayak seperti ini. Jadi dia akan nge-delete row dari table atau entitas mobil di mana yang mempunyai nomor plat adalah DD3543. Nah, kita coba run ya. Oke, ini berhasil dihapus. Cuman kita akan coba lihat dulu. Nah, di sini plat dengan nomor polisi DD3543 sini sudah tidak ada di dalam table atau entitas mobil. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.